belajar satu tema tentang kedewasaan, tapi lebih ke arah kematangan ya. Yang saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke 14 dari 13 saja ya, sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan ini dikatakan kedewasaan penuh. Jadi artinya dewasa itu harus mencapai satu kepenuhan yang diminta oleh Tuhan. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ukuran kepenuhan kita adalah standarnya adalah standar Allah, standar dari Kristus. Jadi bukan standar manusia. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saya akan memakai kelicikan ini adalah cerita tentang Daud dan Batsheba sebagai contohnya. Betapa liciknya Daud dan memakai teknik trik dengan cara-cara mengelabui dan menutupi dosanya. Yang nanti kita akan mendengar contoh ini. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran itu adalah kebenaran dan begitu tegas, lurus dan tidak tergoyahkan dan tidak bisa ditekuk, dibengkokkan. Tetapi jika kebenaran itu tidak di dalam kasih, itu melukai hati orang. Kebenaran yang kaku, yang nggak mau tahu orang lain. Pokoknya kamu harus seperti ini. Yang saya tahu bapakmu ini, mamamu begini, kamu ikut. Nggak peduli hatimu apapun. Benar, saudara. Yang dikatakan benar. Tetapi tidak disampaikan dengan kasih. Itu menyakitkan hati anak-anak kita. Kebenaran itu harus di dalam kasih. Kalau tidak ada kasih, saudara, tidak ada kesempatan orang untuk bertobat. Tidak ada kesempatan orang untuk diterima dalam kelemahan kesalahannya. Dikatakan dalam kebenaran yang di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita bertumbuh ke arah Kristus. Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Tidak boleh satu orang melayani untuk dirinya sendiri. Kita melayani untuk orang lain. Kita hidup untuk orang lain. Kita mengasihi Allah. Buktinya apa? Kasihilah sesamamu. Omong kosong, omdo. Kamu begitu mencintai Tuhan, tapi kamu gak pernah mencintai sesamamu. Tidak pernah memperhatikan hidup sesamamu. Semakin kamu ditinggikan oleh Tuhan, dimuliakan, maka seluruh pekerjaan dan kekuatan-kekuasaan kejayaan seperti Daud adalah untuk berbuat dosa supaya lebih tidak terlihat. Kekuasaan itu tanpa adanya kekudusan dari Tuhan. Setelah itu akan membawa kita ke dalam kebangkrutan rohani. Apapun, dalam bentuk apapun. Baik itu uang, kekayaan, kehormatan, kedudukan, semua itu sementara. Nggak ada yang kekal. Kristus lah yang kekal. Ya, kita harus pegang Dia. Dan dikatakan setiap anggota menerima sesuai dengan kadar pekerjaannya dan menerima pertumbuhannya dan bangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi, dalam kasih, dalam kasih, dalam kasih, dalam Kristus. Kita akan meneliti ya. Mungkin kita ada yang tahu bahwa kita sudah mendengar tentang kebutuhan hierarki needs dari Abraham Maslow, seorang bapak psikolog modern. Dan dia membagi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik, makanan, minuman, terus pakaian, sandang pangan, kebutuhan rasa aman, mulai berteman dengan keluarga, dan masa depan kita sudah ada, gajinya sudah ada, terus salary-nya sudah ada, sudah cukup. Nah, kita mulai melihat bagaimana kita mau mengerjakan yang lain apa. Wah, kita kalau orang nggak punya duit makan aja susah, nggak mungkin dia berpikir mau wisatawan gitu, mau kemana-mana, mau trip gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau sudah nyaman, sudah bagus, dan secara sosial kita sudah ada pegangannya dan punya modalnya, serta kita sudah planning, maka kita bisa mengatur mau kemana kita. Betul ya? Ayo, liburan kemana? Wah, ke Singapura. Liburan kemana? Nah, itu mulai naik kebutuhannya. Bukan hanya fisikal, tapi mulai kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan kita mau
merasakan kenikmatan yang berada di sekeliling kita dengan berkat yang Tuhan berikan. Apakah ini salah? Nggak salah. Itu nikmatilah semua yang ada. Tetapi harus diatur dengan baik. Dan ingatlah bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Keluarga kita hidup bukan untuk keluarga kita sendiri. Dan disitulah akhirnya dia naik. Anak-anak akhirnya punya cita-cita. Saya mau ingin jadi dokter, saya mau jadi ini, mau jadi banyak. Wah, saya mau jadi tentara, mau jadi insinyur. Wah, kalau saya mau jadi pendeta. Nah, gitu kan. Menurut penelitian di Indonesia, orang yang menjadi pendeta itu biasanya lebih dari 60% karena tidak diterima di sekolah negeri. Ya. Jadi sekolah ini nggak bisa karena kurang pinter lah gitu ya. Jadi rankingnya kurang bagus. Maka yang masuk sekolah teologi itu banyak kan orang-orang yang standarnya itu nggak tinggi karena nggak bisa masuk kan, saingannya banyak. Dan masuk sekolah teologi. Nah, saudara, apakah Tuhan menolak? Tidak. Terus bagaimana kamu tuh nanti? Saudara, saya percaya kalau Tuhan mencari murid yang pinter, maka Tuhan Yesus tidak berada di danau Galilea. Betul kan? Maka dia akan mencari di sekolah-sekolah nabi, yang sekolah-sekolah orang-orang yang luar biasa, yang Farisi, ahli Taurat seperti itu kan. Nah, dia cari muridnya di sana. Oh, ini bagus ini. Wah, ini pinter orang. Oh, saya ambil menjadi murid saya. Tapi Tuhan Yesus mencari murid-murid itu di danau Galilea, nelayan, orang kecil, orang yang dikatakan ya ini orang-orang kalau gini kan, ya ini orang-orang yang kurang pendidikan kan. Tapi Tuhan ambil muridnya, sebagian besar murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang indah, yang hebat dari dunia. Tapi Tuhan membutuhkan hati yang bisa dibentuk. Nah, itulah dewasa. Jangan membentuk hati anak kita dengan pengetahuan yang luar biasa, tapi hatinya, karakter ilahinya, karakter Kristusnya itu ompong. Karena dia nggak ada punya kekuatan untuk menghadapi masa depannya. Saya beri contoh ini, ada seorang ibu, ya, waktu anaknya jatuh. Saya waktu itu di satu pelayanan, terus di mall Jakarta, terus ada seorang ibu, anaknya ditaruh di kursi dan kemudian dia ke Kentucky Fried Chicken, dia antri. Karena anaknya nakal, kemudian namanya anak kan, anaknya nakal, kemudian ambil apa, mainan atau apa, dia jatuh. Jadi jatuh, gitu kan. Setelah dia jatuh, mamanya lihat. Terus orang di sebelahnya, orang yang sudah tua, mungkin umur 60 tahun lebih, menolong anak itu. Ya. Karena anak itu kan lihat mamanya, waktu dia jatuh mamanya gitu. Jatuh kan nangis. Terus ibu ini menolong. Aduh, kasihan ya. Aduh. Terus akhirnya mama ini yang lagi antri tiba-tiba dia marah. Maaf Bu, itu bukan anak ibu. Jangan ditolong. Itu anak saya. Ih, tega banget ibu ini. Nah, kita pikir ibu yang berkata ini kejam. Anaknya jatuh nggak ditolongi. Ibu yang satunya ngomel-ngomel dia. Mau nolongi ibu nggak boleh. Biasanya kalau nenek kan gitu kan, punya cucu kan, yang merusak itu biasa gitu. Merusak anak kita itu biasa gitu. Mamanya kata, berdiri, jalan sendiri. Ini ibu ini, lihatin aja, sadis. Terus sempat ngomong dan saya dengarkan, masa nggak punya kasih? Wah. Saudara, dan anak itu dibiarkan, dia namanya, diam sendiri lihat kiri kanan, nggak ada yang nolongin. Akhirnya duduk sendiri, akhirnya duduk lagi. Begitu duduk, mamanya datang, marah nggak? No. Apa yang dilakukan mamanya? Dia peluk anaknya. Anak bagus, dia pujian. Saudara, ini pendidikan. Saudara, kalau anak itu jatuh dan kemudian dia jatuh karena dia kelemahan dia, karena dia masih kecil, nggak bisa menahan keseimbangan, dia jatuh dan dia bisa berdiri sendiri, maka saudara jangan tolong dia. Dan itu dewasa.
menjadikan dia dewasa itu bukan selalu nolongin terus, tolongin terus, enggak. Saya daftar sekolah pendidikan di Widya Mandala Surabaya. Saya sekolah sastra Inggris. Laki-laki satu-satunya sastra Inggris saya. Dan waktu saya daftar itu ada seorang mahasiswa, mungkin sekitar ya umur 18 tahun, 18 lah, diantar oleh neneknya. Bayangkan, neneknya itu nganter sampai dia kuliah, dia antar. Terus saya tanya, ini siapa itu? Bobo saya, nenek saya. Ngapain dia ikut kamu? Dia kasihan dengan saya, maksa-maksa mau ikut terus. Loh, kamu kan bukan anak-anak lagi, kamu kan mahasiswa. Ya tapi gimana, nggak enak. Dan dia sudah nyaman disertai oleh neneknya dari kecil dengan neneknya, dari kecil sampai dia kuliah dengan neneknya. Baik gak ini? Kita lihat, aduh, dilihat dari kasih baik, tapi dilihat dari kedewasaan, nggak mendidik ini. Membiarkan anak tumbuh dewasa, kadang-kadang kita harus tanam tegas sedikit. Tuhan Yesus waktu menghadapi seluruh pelayanan, dia tidak mendapatkan pelayanan yang mudah. Dikasih ini, kamu tak kasih kuasa, kamu bisa ngalahkan ini. Bukan, saudara. Tuhan Yesus waktu mau masuk pelayanan pertama kali, dia diuji dulu. Betul nggak? Diuji oleh siapa? Diuji oleh setan. Dicobai dengan 3 pencobaan yang besar. Dan itu pencobaan itu ada dalam hidup kita, dan kita akan menghadapi sama pencobaan dengan Tuhan Yesus. Cuman masalahnya adalah Tuhan Yesus berhasil, kita sering jatuh bangun. Dan tidak ada manusia yang bisa lolos dari cobaan iblis. Dan bagaimana Tuhan mendidik kita dalam kedewasaan? Kadang-kadang Tuhan mendidik kita dengan pahit, dengan getir, dengan menyakitkan hati kita. Tapi itu seperti madu manisnya dalam jiwa kita. Saudara, secara jasmania, manusiawi, kita sangat sulit sekali menerima perkara-perkara hidup kita yang bersifat tanda petik negatif. Rasul Paulus berdoa, Yunus berdoa, Yakub berdoa, Yusuf berdoa. Saya tanya, ini orang-orang saya sebut ini didewasakan Tuhan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat berkabar. Contoh Yusuf, dari mulai dia dimusuh oleh kakak-kakaknya, kemudian dia diusir, dia dijual, dan kemudian dia dijebloskan dalam penjara, dia dikhianati, bukan 1 penjara, 2 penjara, dan beberapa orang dikhianati sampai akhirnya istri Potifar, saudara, menuju dia, dan dia masuk penjara yang paling berat. Dia dipercaya, dan kemudian dia tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum Tuhan. Dia setia. Oh, kok dapatnya apa? Saya ini sudah setia melayani gereja. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa Tuhan tidak menjawab pada saya? Saya sudah setia dari sejak kecil. Saya tadi bicara dengan Ibu Yosefin. Saudara, anak saya itu mau jadi dokter, ya, dan dia sangat pintar sekali. Kita sebagai orang tua itu melihat masa depan yang sangat indah, ya. Betul ya? Wah, dia jadi dokter, dan kalau ini dia akan melayani, terus dia kemudian akan mengambil spesialis gitu kan. Kita bayangkan gitu. Dan masa depannya begitu berbunga-bunga. Setelah suatu hari saya ke Semarang, jadi Undip. Saya ada pelayan di Semarang yang ke sana. Terus anak saya minta, Pak, tolong datang ke kos. Terus saya kenapa? Kepala saya pusing. Itu pusingnya gimana? Pusingnya tuh apa ya? Kayak orang itu ketarik-tarik yang berat sekali katanya, pusing. Selama ini gimana? Ya biasa pusing itu, nah ini aneh pusing gitu. Dibawa ke dokter semuanya, ujung-ujungnya saudara, kena kanker otak. Begitu istri saya diberitahu oleh Profesor Eka yang di Siloam, Jakarta, karena saya kenal baik, disuruh ke Profesor Eka, dan kita semua menjalani operasi semua nggak bayar semua.
Saudara, waktu istri saya mendengarkan Anam kena kanker otak, masa depan itu langsung gelap. Dan saya sendiri pun kayak orang itu pelayanan beda. Bedanya apa? Dulu semangat, sekarang pikiran saya itu ke anak semua. Jadi saya pasti sibuk antara anak saya kemoterapi, saya sibuk ke sana ke sini, keluar kota ke Tangerang, ke Jakarta, kemudian foto. Saudara, itu hampir 2 tahun saya melakukan itu. Setiap hari istri saya berdoa, doanya apa? Tuhan, why? Kenapa? Dan sampai hari ini kalau istri saya ingat masa lalu itu, saudara, nggak bisa dia itu nggak meneteskan air mata. Apalagi ingat anak. Terus dia tanya pada saya, kita doa bersama, kita tiap hari kita ada doa. Dia tanya, apa sih maksud Tuhan itu? Apakah kamu kurang melayani? Apakah kamu kurang berkorban? Apakah saya kurang melayani Tuhan? Semuanya baik, semuanya bagus, semuanya. Tiba-tiba Tuhan memberikan hal seperti itu dan mengizinkan kita masuk dalam masa-masa sulitnya luar biasa. Saudara, semua tokoh Alkitab mengalami seperti saya, mengalami seperti semua sama. Bedanya adalah siapa yang kita pegang sampai akhir. Saudara, saya beritahu istri saya, kita baca Alkitab 1 Tesalonika pasal 4. Dan saya beritahukan istri saya, anakmu ini sekarang sudah penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, dan semua sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan meminta anakmu lebih dulu. Harusnya kan saya yang umurnya lebih tua. Harusnya kan mungkin kamu. Kan giliran umur kan. Kematian tidak bergilir umur. Betul. Kematian itu antrinya tidak berdasarkan nomor urut. Seperti kalau kita antri BPJS. Kematian itu berdasarkan hikmat Tuhan. Dia sudah cukup, dia sudah anggap itu ada sudah waktunya dia diambil Tuhan, sudah matang, anakmu sudah matang. Diambil oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus betul-betul relakan itu. Kenapa? Karena siapa yang lebih ngerti daripada Tuhan? Dan disitulah kita tahu bagaimana hati kita dibentuk oleh Tuhan dan bagaimana kita bisa mengerti. Oh iya, dulu ya kita lihat orang sakit kanker, saya melayani konseling gitu, nggak merasakan seperti apa begitu saya mengalami sendiri. Waduh, berat sekali Saudara. Menemani anak dalam proses yang berat dan begitu banyak operasi-operasi itu. Saudara, nggak semudah kita bisa. Kalau nggak kena masalah, ya kamu dikuatkan Tuhan ya, kamu pasti jaga Tuhan ya, doa, imanmu pasti menyelamatkan kamu, Tuhan akan berikan mujizat padamu, gitu kan. Tuhan bisa beri mujizat, bisa, tapi lebih bagus lagi jika Tuhan di dalam segala kelemahan mula kuasaku sempurna. Jadi kita belajar itu, karena kita matang, kita dewasa, Tuhan tahu seberapa yang akan Dia izinkan hidup kita dicobai sampai seberapa, diuji sampai seberapa, karena Dia tahu kalau kita nggak bisa nanggung itu, Roh Kudus akan menopang kita, menguatkan kita. Saudara tahu kenapa malaikat itu datang kepada Yusuf? Karena Yusuf sudah mentok. Dia sudah mentok. Kenapa? Saya nggak bisa terima. Saya belum kawin, saya masih perjaka, saya punya pacar, tiba-tiba hamil. Saya nggak bisa terima. Jalan terbaiknya apa? Dia baca hukum Taurat, dia baca hati nurani, dia baca aturan-aturan semua agama, dia baca. Keputusan satu, cerai. Betul kan? Dan itu adalah keputusan yang sah secara kebenaran, secara hukum. Saya tanya, ada kasihnya nggak? Kasih itu melampaui seluruh daripada kebenaran-kebenaran keadilan Tuhan. Kasih itu mendahului daripada seluruh hukuman Tuhan. Sebelum kamu menghukum, sebelum kamu menceraikan, kamu harus berdoa dulu di hadapan Tuhan. Apa maksud Tuhan ini?
Dan dia kemudian berdiam-diam, secara diam-diam, Yusuf kemudian memutuskan dengan sebulat hati, ya, dengan sungguh-sungguh dia katakan cerai. Dan dia mau bicara dengan Maria. Dan malam itu malaikat datang. Nah, saudara, disitulah batas kita. Ada batas-batas kita, pikiran batas kita. Dan begitu sudah tidak bisa lagi, saudara, Allah mengutus malaikat itu. Karena tidak bisa lagi manusia yang berbicara dengan Yusuf. Malaikat Tuhan Yesus, Jibril, Gabriel, Yusuf, jangan takut. Karena anak di dalam kandungan Maria adalah anak dari Yang Maha Tinggi. Maka Yusuf bergumul, secara hukum harus ditolak, tapi Tuhan datang sekarang dengan malaikat, kamu harus terima. Pilih mana? Saya tanya, pilih mana? Pegang hukum Taurat atau pilih kasih dari Tuhan? Kasih itu mengenapi Taurat. Dan dia pilih kasih. Berarti istri saya suci, kudus, dan tidak berzina. Karena dia tidak hamil karena berzina, tapi hamil karena kekuatan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Jadi tidak semua penyakit itu adalah berasal dari dosa. Saudara, kita belajar itu. Kenapa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi seseorang yang masuk di dalam kedewasaan, waktu kita berjalan, waktu dia di dalam segala kelemahan, kita mengerti orang yang lemah karena keterbatasan. Jadi kalau orang terbatas, Yesus pernah nggak terjatuh-jatuh? Pernah, saya percaya. Yesus belajar membaca, pernah nggak dia membaca pilu-pilu? Pernah. Karena seorang anak, nggak mungkin Yesus lahir tiba-tiba dia bisa matematika. Nggak mungkin. Karena dia manusia. Nah, secara kemanusiaan, ada kelemahan-kelemahan manusia, Yesus juga terima. Dia lapar, dia. Dia haus, dia haus karena dia manusia. Dia belajar berjalan, dia belajar berjalan. Jadi bukan dia kecil kayak Superman jalan sendiri. Halo Papa. Film-film Marvel itu kan. Tuhan Yesus tidak seperti itu, tidak seperti manusia Superman gitu. Dia adalah manusia yang seutuhnya adalah dia betul-betul merasakan semua. Dia berjalan, dia lelah, dia haus, dia semua dicobai sebagai manusia seutuhnya. Kenapa? Karena dia merasakan seluruh hadirat kemanusiaannya, tahu kelemahan-kelemahannya, dan dia bisa mengerti bagaimana menolong kita. Sebagai manusia dia tahu bagaimana beratnya pencobaan, dan pencobaan yang terberat, yang paling berat seberat-beratnya itu sudah dia terima, dan hukuman yang paling dalam sedalam-dalamnya dia sudah angkat semuanya. Terus kita percaya pada dia, terus dia memberitahu kepada kita, akulah Immanuel, aku menyertai engkau di saat engkau di dalam lembah kekelaman, aku sudah pernah di sana. Betul ya? Di ambang kematian, aku sudah di sana. Segala sakit penyakit aku sembuhkan. Dan semua, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasaku. Bahkan kerajaan kegelapan pun ada di tanganku. Semua waktu iblis yang iblis merasuki, ada 2000 setan itu, roh jahat, orang yang digedar, orang gila itu, dan kemudian mendatangi Tuhan Yesus, gitu kan? Dan Tuhan Yesus menghadapi. Saya tanya sekarang, siapakah pribadi makhluk yang pertama kali menyembah Tuhan Yesus dan dia tahu Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi, Tuhan sendiri? Siapa? Setan. Sebelum Petrus mengaku Yesus engkau adalah anak Allah Maha Tinggi, gitu kan? Sebelum Petrus, setan sudah tahu. Sudah saya kasih rahasia tentang persetanan. Ini rahasia, hati-hati dengar. Setan tahu siapa yang dimeteraikan Roh Kudus. Dengar. Setan tahu jiwa kita ada meterainya. Kalau sudah tidak percaya Kristus, tidak percaya darah Kristus, jangan main-main dengan setan. Dia tahu siapa anak-anak Allah, dan setan bisa melihat itu. Kok Bapak tahu? Contoh Ayub. Setan, kamu dari mana? Keliling dunia. Setan itu senang keliling dunia, ke Jepang,
Seneng dia keliling dunia. Iya kan? Ya, wisata rohani dia. Keliling-keliling itu apa? Lihatin anak-anak Tuhan, bukan lihatin bolonya. Enggak perlu lihatin bolonya yang di pelacuran, di tempat-tempat itu yang apa itu rutan modern itu kan, rutan yang tempat narapidana. Enggak perlu ke diskotik, enggak perlu dia. Kenapa? Pacarnya semua. Dia datang itu ke gereja-gereja dia, ke persekutuan lihatin dia. Yang diincar itu kita. Terus ditanya oleh Tuhan, kamu dari mana? Oh, keliling dunia. Kamu tahu apa kau? Tahu. Tahu loh, sudah tahu. Kamu tahu? Pak Agung tahu. Kamu tahu? Bu Ana tahu. Tahu semua dia. Kenapa? Karena sudah ada tandanya. Tanda di dahi. Nah, saudara kita tahunya tanda itu 666. Tanda setan. Alkitab, kitab Wahyu mengatakan setiap orang percaya diberi tanda di dahinya, sama dahinya. Tanda apa? Taf. Tanda T, huruf terakhir dari Ibrani, sempurna. Jadi ada tanda T, taf, yang artinya adalah tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Kristus yang beri tanda itu di dahi kita. Jadi iblis tahu tandanya, oh ini orang sudah dimeteraikan, dan dia tahu dia pasti kalah. Jadi jangan ragu. Masalahnya yang paling besar adalah, betulkah kita punya tanda itu? Jadi kita diproses oleh Tuhan dari masa kita kecil. Rohani kita itu ada bayi rohani, ada anak-anak rohani, ada dewasa rohani. Kita harus bisa mengukur, saya berada di mana sekarang. Orang yang berumur 60 tahun bisa jadi anak-anak. Orang umur 12 tahun bisa menjadi orang dewasa. Betul kan? Kadang-kadang orang yang sudah tua itu balik jadi anak-anak. Kemana-mana, mami, jangan tinggalin papi. Kenapa kamu kemana hari ini? Orang umur 73 tahun, istrinya umur 68 tahun, mau cerai. Kenapa? Karena saya tidur, gak ada dia. Setiap malam saya tidur, mana istri saya? Oh, lagi ngomong-ngomong di luar dengan mantunya. Dipanggil, mami, masuk. Kenapa? Aku gak bisa tidur tanpa kamu. Memang saya obat tidur gitu. Terus setiap tidur bertanya, ya kita kan suami istri, ini lan itu no. Ya nggak boleh kita terpisahkan. Akhirnya nuntut seperti anak kecil, kemana-mana ikut, jalan ikut semua pokoknya ikut. Ke WC pun ikut. Lama-lama istrinya nggak tahan dan mulai cekcok, akhirnya datang ke tempat saya konseling. Suami istri datang, untuk apa? Pak, boleh nggak kita bercerai? Saya tanya, ada selingkuhan nggak? Terus istri yang Pak selingkuhan, mana mau orang tua kayak saya? Mana ada beruntung mau kayak saya? Loh ibu jangan ngomong gitu. Ada itu nenek-nenek kami dengan umur belasan tahun. Karena begitu kayanya dia, anak itu mau beruntung itu. Terus dia tertawa. Loh kenapa? Ada masalah apa? Hanya karena tidur gak bersama. Hanya karena cerewet. Terus saya beritahu, oke, yuk kita mulai apa? Ingat janji pernikahan. Langsung kedua orang ini tunduk semua. Saya bacakan ya janji nikahnya ya. Sehidup semati, saat susah dan senang, saat sakit dan Pak, sudah Pak, berhenti Pak, berhenti. Kenapa? Bapak tahu. Saya sebenarnya nggak niat bercerai. Kenapa? Ya supaya dia balik ke saya gitu. Saya cuma ngancam-ngancam Pak. Ngancam tapi jangan pakai perceraian. Itu perceraian itu bukan dari Tuhan. Itu dari kegelapan. Jadi jangan pakai ini Pak. Terus akhirnya bagaimana ini? Anaknya saya panggil. Di sini saksikan anaknya. Terus minta maaf ke istrinya. Kamu nggak niat cerai kan? Cuma ngancam oh ya sekarang lepas cerai. Sekarang minta maaf. Terus setelah minta maaf, dicubit dengan istrinya tuh. Genit kamu. Kayak kita pacaran saja, ngancam-ngancam. Sebenarnya saya tanya sekarang, kedewasaan itu diukur dengan apa?
Saudara, takaran kita masing-masing itu ada takarannya, saudara. Kita punya takaran masing-masing dan Tuhan tahu bagaimana menakar kita, bagaimana men-support kita, terus sustain kita, jadi mengendalikan kita. Dan waktu kita mau jatuh, firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku akan menggendongmu, dan sampai putih rambutmu, anakmu tinggalkan kamu, aku gak pernah tinggalkan kamu. Puji Tuhan ya. Dan itu sukacita kita di dalam Tuhan yang indah luar biasa. Jangan pernah kalah dengan apapun. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa, dengan hati yang penuh sukacita, kami tahu hari ini Tuhan,